terkait dengan hukum darah. Akan tetapi hukumnya merupakan hukum wujud baru, yaitu protein. Dan protein hukumnya adalah halal sesuai dengan kaidah fikih bahwa seluruh najis yang telah berubah seluruh bentuk dan sifatnya menjadi benda yang suci, maka hukum benda tersebut adalah suci. Kalau di minggu kemarin kita membahas masalah vaksin juga seperti itu. Nah, sesuatu memang ada perbedaan. Maka beberapa ulama yang lain yang sependapat yang diambil dari Ustadz Irwandi Tirmizi adalah alasan pendapat ini tidak kuat karena perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Hal ini bisa dibuktikan dengan mudah pada makanan olahan yang dicampur protein yang berasal dari plasma darah dan dapat dilihat dari warna, rasa, nilai gizinya pun masih menyerupai darah, dan darah hukumnya adalah haram. Juga mereka beralasan bahwa protein tersebut andaikan masih mirip darah, akan tetapi kadar dalam makanan sangat sedikit sekali, dan darah dalam jumlah sedikit hukumnya halal, sebagaimana halalnya darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih, di mana kadarnya sedikit sekali. Kemudian tanggapan lainnya, alasan ini juga tidak kuat karena darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih bukanlah darah yang mengalir dan tidak mungkin dipisahkan dari daging yang hukumnya halal. Berbeda dengan darah dalam makanan olahan, karena darah yang mengalir yang hukumnya najis sengaja diambil, kemudian sengaja dicampurkan ke dalam makanan. Maka Bapak Ibu sekalian, di ulama yang pertama ini biasanya dari ulama yang dia juga ilmuwan. Ya, ilmuwan kalau di Saudi kebanyakan juga para ulama, dia juga paham tentang hadis, juga paham tentang Al-Quran. Nah, di sini Syekh Qarafi tadi menghukumi bahwasanya plasma darah yang dicampur, yang dijadikan bahan pada susu, biskuit dan lain sebagainya, tepung, itu beliau menghukumi halal. Nah, biasanya yang mengambil fatwa ini adalah negara-negara yang di sini mirip-mirip, ya, seperti biasanya Mesir, Qatar, dan mungkin kalau saya di MUI tadi belum sempat mencari juga di fatwa ulama NU dan Tarjih Muhammadiyah juga belum mencari. Tetapi kalau di Ustadz Irwandi Tirmizi sendiri, beliau lebih pada tanggapan yang kedua, yaitu menganggap alasan ini tidak kuat. Kemudian nanti kita bahas lagi hal ini. Kemudian pendapat kedua, para ulama yang tergabung pada forum ulama fikih dan ahli medis mengharamkan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat ini didukung oleh Dr. Said Salam dan dikuatkan oleh Badriyah Al-Harithi MA, dan tesisnya yang berjudul An-Nawazil At-Tima. Alasan pendapat ini bahwa hukum darah yang mengalir adalah haram. Jadi hukum darah yang mengalir adalah haram. Tadi belum sempat saya jelaskan bahwa maksudnya hukum darah yang mengalir dan yang tidak mengalir. Yang mengalir ini ya darah yang hewan tersebut hidup dan disembelih juga dengan hidup. Sedangkan yang dia mengalir adalah sisa. Seperti kalau kita makan ayam biasanya ada sedikit darah. Nah, ini yang masih halal karena itu tidak mengalir, maksudnya seperti itu. Dan protein plasma darah itu diambil dari darah sesembelihan hewan di tempat penjagalan yang sudah pasti hukumnya haram. Adapun proses pengambilan protein tersebut secara kimia tidak menyebabkan munculnya zat baru yang berbeda dari plasma darah. Proses yang terjadi tidak lebih sekedar pemisah protein dari plasma darah. Dengan demikian hukumnya adalah haram. Begitu juga makanan olahan yang dicampur protein ini, karena makanan tersebut telah bercampur najis, atau kalau di bahasa fikihnya muda najis.
Begitu juga hukum memperjualbelikan dan hasil keuntungan termasuk harta haram. Kaidahnya memang kalau ini dianggap haram, maka hukum jual belinya, keuntungannya pun juga menjadi haram. Wallahu a'lam. Dan ada di pendapat kedua ini mengambil dasar kaidah yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Asal plasma darah adalah najis karena plasma merupakan komponen terpenting dalam darah. Ini adalah suatu yang diyakini dan disepakati hukumnya. Adapun perubahan proteinnya menjadi zat baru masih diragukan. Dengan demikian dikembalikan hukumnya kepada asal hukum plasma darah, yakni haram. Nah, ini tentang plasma darah. Mohon maaf karena minggu ini saya agak banyak yang saya kerjakan, jadi kalau sempat menyelesaikan ini dan akan saya sambung dengan langsung di bukunya beliau.